ألا يا صاحي نفسك لا تهنها وشمر للتقى عنها وصنها فما لك عوض في الخلق عنها ودنياك التي غرتك منها زخارفها تسير إلى انجداد. Wahai sahabatku, diri kamu janganlah engkau hinakan dengan diri sendiri. Jaga kehormatannya. Karena itu, giatlah kamu untuk mencapai ketakwaan. Maka giatlah kamu untuk mencapai ketakwaan. Wahai saudaraku, jagalah diri kamu, kehormatannya jangan engkau hinakan. Kemudian terus giatlah untuk melindungi diri kamu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta jaga jangan sampai menurun takwa tadi itu, apalagi rusak, bongkar takwa tadi itu. Karena sesungguhnya tidak ada yang kamu miliki, sesungguhnya tidak ada yang kamu miliki sebagai pengganti di antara makhluk yang ada ini daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih berharga dari takwa. Jangan diganti dengan yang lainnya. Jabatan, kekayaan, ketenaran, maka itu adalah kehinaan untuk diri kamu. Takwa itu adalah kemuliaan yang abadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dunyaka allati gharratka minha zakharifuha tasiru ila jidadi. Ketahuilah bahwa dunia kamu yang kenikmatan dan keindahannya menipu kamu, itu dunia semuanya akan menjadi berguguran, akan berhenti, akan habis. Jangan kamu hinakan diri kamu untuk dunia. Jangan. Lindungi. Kemuliaan diri kamu itu dengan takwa kepada Allah. Jaga, jangan sampai nurun takwanya kamu. Jangan asal kamu hitung hartanya kamu naik, takwanya kamu enggak naik. Kamu menghinakan diri kamu. Kenapa? Keindahan dunia, kemegahan dunia semuanya akan berguguran nantinya. Seperti pohon hijau royo-royo, tapi kalau sudah musim gugur maka akan jatuh itu semuanya. Satu saat dunia itu akan jatuh dan akan dimiliki oleh orang lain, dan itu akan lepas daripada diri kamu. Akhi la tat'amid dunya kasyahdin wala fiha yaghurruka dhatu nahdin waqad khanat wa ma awfat bi ahdin tazahzah min mahalikiya bizudin fama asgha ilaiha dhu nafadhi. Saudaraku, janganlah kamu merasakan dunia ini seperti nikmatnya madu sehingga kamu terus ingin tambah, jangan. Dan jangan pula menipu kamu di dunia ini segala yang kelihatan indah, jangan. Mobil yang mewah, rumah yang bagus, jangan menipu kamu itu semuanya. Betapa banyak dunia ini mengkhianati dan tidak memenuhi janji. Katanya kalau sudah begini akan bahagia, buktinya kamu nggak bahagia. Katanya kamu kalau sudah begini akan jadi mulia, buktinya kamu nggak tambah mulia. Katanya kalau sudah begini kamu akan dipuji, buktinya kamu semakin dicaci. Dia tidak pernah memenuhi janjinya dan selalu berkhianat. Karena itu hindari
daripada segala tempat-tempat binasa di dunia ini dengan cara kamu zuhud dari dunia. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan mau mendengarkan bujukan dan rayuan daripada dunia. Dunia ini selalu merayu kita loh. Kalau kamu gini, kamu akan menguntungkan. Kalau kamu gini, kamu akan bahagia. Kalau gini, kamu akan dimuliakan. Tapi ternyata semuanya akan hasilnya kehinaan dan kerugian, saudara. Karena itu, keuntungan itu adalah dengan imannya kamu, diteruskan dengan amal soleh, diteruskan cari teman yang bisa mengingatkan kamu akan kebenaran dan kesabaran dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu semuanya rugi. Illa, kecuali ini yang untung. Illa alladziina amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawashaw bil haq, bisa mendapatkan teman yang bisa saling mengingatkan akan kebenaran, wa tawashaw bis sabr. Demikian juga teman yang bisa mengingatkan akan kesabaran. Sabar dalam takwa, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah. Ayahsulu lil fata ad'afu qismin minad dunya wa qad sutira bi rasmin wa ramil mauti yaqsiduhu bi sahmin laqad muzijat halawatuha bi summin fama kal hidri anha min maladi. Masya Allah. Apakah mungkin bisa terjadi berlipat ganda bagian rizkinya manusia? Apakah mungkin bagi manusia, bagi pemuda yang giat mencari dunia itu akan mendapatkan lipatan ganda daripada rizki, daripada harta, daripada dunia? Padahal dunia ini sudah dicatat bagiannya masing-masing sebelum kita hidup. Sebelum kita hidup sudah dicatat. Sebelum kita hidup sudah dicatat bagian kita. Kemudian setelah itu bidikan kematian selalu sudah mengincar kepada kita. Tinggal waktunya. Kalau sudah walitabluhu ajala musamma, ajalnya sudah sampai, langsung kematian itu akan mengarah kepada kita. Apakah bisa didapatkan rizki lebih daripada bagian yang sudah ditentukan oleh Allah berlipat ganda? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang kamu dapatkan itu adalah sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yu'maru binafkhir ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Manusia itu prosesnya 40 hari mani, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging. Kemudian setelah itu 40 hari dinafakh ruh, ditiupkan ruh, mulai ada kehidupan. Kemudian sudah diperintahkan, catat, wahai malaikat, umurnya sekian. Catat, wahai malaikat, amalnya sekian, perbuatannya begini. Catat, wahai malaikat, rizkinya sekian. Semuanya udah dicatat. Karena itu sebagaimana tidak mungkin manusia akan bisa menambahi umur, begitu juga nggak mungkin akan bisa manusia itu menambahi rizki sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa manusia itu bisa mendapatkan rizki yang berlipat ganda daripada dunia padahal sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang paling jelas, bidik kematian sudah mengincar dia pada setiap saat, tinggal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar-benar telah
bercampur kemanisan dunia ini dengan racun, maka tidak bisa melindungi kecuali waspada daripada dunia. Anda punya jasad, Anda cintai ya. Jasad ini Anda cintai. Anda nggak mau minum manis-manis. Kenapa? Supaya Anda nggak kena kencing manis. Oh, Anda mau olahraga, walaupun itu payah, ngos-ngosan. Kenapa? Supaya sehat, supaya nggak kena kolesterol misalnya, supaya saya sehat. Anda siap begitu. Tapi untuk ruh Anda, kenapa nggak Anda banyak sholat qiyamul lail? Supaya sehat ruhnya Anda. Kenapa nggak Anda tinggalkan syahwat dan dunia? Supaya nggak sakit ruhnya Anda, hatinya Anda. Ajib. Jasad yang menjadi calon makanan cacing tanah lebih diperhatikan daripada ruh yang akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Bodoh kita ini selama ini ya. Kita anggap dunia itu adalah nikmat, padahal di dalamnya banyak racun. Di situ ada hubbud dunia. Kalau kita bergaul dengan dunia, kalau sudah hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah. Di situ ada tanafus. Tanafus bersaing itu dalam ibadah, dalam mencari kedudukan di sisi Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau dunia, kita harus zuhud darinya. Di situ ada tabaghut, ada saling kebencian. Di situ ada tahasud, saling hasud, dan seterusnya dan seterusnya. Yutulul mar'u fi dunyahu ghayyan wa yafrah billadhi ma fihi syayyan. Lagat nada al-munadi qum wa hayyan. Ajibtu bimu'jibin bina'imi dunya wa maftunin bi ayyamil ladadhi. Manusia kadang-kadang berlama-lama dalam kesesatannya dalam mengurusi dunia. Terus Allah, benar apa kata Nabi? Sinfani la yashba'an. Dua golongan ini nggak akan merasa puas, nggak akan kenyang-kenyang nih. Talibul ilm, orang cari ilmu, setua apapun masih mutola'ah murojaah, masih mendengarkan. Kalau semangatnya ke sana, positif dong. Wa talibud dunya, yang cari dunia, setua apapun tetap urusan dunia, nggak berhenti-berhenti. Karena itu, talibud dunya kasyaribi ma'il bahr, kullama izdada syurban izdaza atsya. Orang yang mencari dunia ini seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak minum, semakin haus. Akhirnya ya meledak itu perutnya itu. Minum terus. Manusia berlama-lama dalam kesesatannya, dalam urusan dunia. Dan dia senang, bahagia dengan apa yang tidak menghasilkan apa-apa darinya. Ente hasil apa nanti? Hitung-hitung semuanya itu nanti. Kalau ente mati, nggak ente bawa harta sedikit pun. Apa yang ente dapatkan nantinya? Akhirat nanti, ente akan masuk surga dengan dunianya ente. Hisab. Fuqara, yadkhulu fuqara ummati qabla ghniyahim bi 500 am. Yang fakir-fakir itu masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada yang kaya. Kenapa? Diperinci itu, dari mana itu hartanya. Apanya? Payah semuanya. Manusia dalam kesesatan terlalu berlama-lama dalam urusan dunia. Dia bahagia dengan sesuatu yang ia tidak mendapatkan hasil darinya. Dan benar-benar penyeru kematian selalu mengingatkan, bangkit, bangkit. Ayo, saatnya sekarang harus ya sahih. Fin gebel. Ajibtu bi mu'jizin min aibi dunia. Bukan ya. Aku heran terhadap manusia terlalu berlama-lama dalam kesesatannya dalam urusan dunia.
Dia merasa bahagia dengan apa yang ia tidak menghasilkan keuntungan darinya. Padahal penyeru kematian berkata, iya bangkitlah, segeralah untuk beramal, segeralah kamu bertobat. Aku heran dengan orang yang kagum dengan kenikmatan dunia dan orang yang terfitnah dengan kebahagiaan-kebahagiaan di atas dunia. Padahal semuanya tertawa di atas dunia akan menghasilkan kesedihan ada di akhirat. Kenikmatan di atas dunia akan menghasilkan kesusahan nanti ada di akhirat. Heran kan? Kalau kita misalnya melihat ada orang yang dia tadi itu sakit gigi, tapi dia makan setrup setiap saatnya, kan heran, ajib, heran sekali nih. Kalau kita melihat ada orang kencing manis kronis, tapi yang diminum gula terus misalnya, heran nggak? Heran, kita ini sudah kronis kita nih. Dunia, akhiratnya nggak dipikir. Ente gimana nanti ente menghisap ini? Ente ngitung dunianya, ente ada di dunia ini sudah bingung kok. Nanti di akhirat gimana nantinya? Kira-kira kalau ditanya, kalau hitung dari hartanya kamu dari mana dan kemana, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Nah nanti di akhirat gimana? Kita di dunia ini sudah kewalan kok. Wakif nanti ada di akhirat. Allah. Heran ya terhadap orang yang kena fitnah dunia, kagum dengan orang yang kena fitnah dunia. Dengarkan baik-baik. Umur berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kemudian berlalunya umur tidak pernah memikirkan sekalipun mengenai akhiratnya. Gimana nanti kalau mati apa yang dibawa? Gimana nanti ada di akhirat? Tambah tua nggak mikir masih ke akhirat. Padahal lawannya dunia, wa dharratuha, lawannya tagaddal umru syahrun ba'da syahrin walam nandur li ukhrana bifikrin wa dharratuha tusafina bighadrin. Umur berlalu bulan demi bulan, berkurang dan tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang akhiratnya. Padahal lawannya akhirat apa? Dunia. Padahal dunia menjalin persahabatan kepada kita dengan penuh tipu daya dan khianat. Ya, kadang-kadang kita berpikir ini nanti akan hasil, ternyata rugi. Kita sudah berusaha mati-matian, ternyata luput. Janji-janjinya dunia ini semuanya penipuan semuanya. Heran, kita habiskan umurnya kita mau ditipu. Heran juga kepada orang yang masih memilih tinggal di tanah yang gersang, kemudian dia tadi itu tidak tinggal di tanah yang subur, yang selalu terbasahi dengan air hujan. Kira-kira kalau kita disuruh milih, tinggal di daerah tandus, nggak ada air, gersang, nggak ada tanaman, sama tempat yang di situ indah, ada tanaman, buah-buahannya segar, milih yang mana? Surga itu jauh lebih nikmat daripada dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Surga itu lebih nikmat. Dunia ini kalau dibandingkan surga gersang. Dunia ini kalau dibandingkan surga adalah menjijikkan. Karena itu heran. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu memang lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Dunia ini sudah gersang, dunia ini sudah menyakitkan, itu pun sementara. Tapi kita lebih mementingkan urusan dunia. Karena itu kita harus bisa berpikir, ya. Kita harus bisa berpikir, cari kehidupan yang menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Seharusnya kita adalah lebih mementingkan yang kekal
daripada yang bakal akan hancur. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita. Yurina dunya kama araha li ibadihi salihin. Mudah-mudahan kita ditampakkan dunia itu sebagaimana Allah menampakkan kepada hamba-hamba yang saleh insyaallah. Yuzahidna fid dunya yuraghibna fil akhirah. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang zuhud daripada dunia, semangat untuk akhirat. Amin.